Dessert? Well, that's all, and that's the word. Cheesecake Expert adalah toko kue dan kafe yang menawarkan dessert, khususnya cheesecake sebagai menu utamanya. Dengan konsep modern minimalis yang cozy, toko ini menarik untuk dijadikan tempat berkumpul bersama teman atau sekadar me time, menikmati kue dan secangkir teh di sore hari. Mbak Febri, out of hundreds of desserts yang ada di dunia ini, kenapa kemudian cheesecake jadi pilihan di Cheesecake Expert? Jadi aku tuh suka banget sama desserts mas, tapi nggak terlalu suka yang manis-manis banget gitu. Nah, itulah kenapa aku pilih cheesecake karena ada gurih-gurihnya. Jadi aku traveling ke beberapa negara ya, almost 21 countries sekarang ongoing. Itu aku cobain di beberapa negara, ternyata yang paling aku suka tuh cheesecake. Nah, ketika aku cobain cheesecake, aku masih ragu sama kehalalannya. Jadi ada cheesecake yang pakai rum, alkohol, mungkin di toppingnya, atau pakai gelatin protein babi untuk muslim kayak kita kan susah ya. Nah, pas aku S2 di UK, teman-teman PPI, terus warga negara Indonesia itu juga suka sama masakan aku gitu. Nah, kenapa nggak dijualin aja gitu? Oh, jadi berangkat dari pengalaman pribadi yang suka dengan cheesecake, terus akhirnya coba masak dan enak, akhirnya bukalah Cheesecake Expert ini ya. So these are some of the best dishes di Cheesecake Expert ya. Ada of course cheesecake dan juga ada tiramisu milk crepe. And then for the main course ada ini yang seru ya karena ini adalah savory dish atau signature savory dish pertama di Cheesecake Expert ini, yaitu adalah spaghetti bolognese kemudian disiram dengan saus homemade. Itu yang bikin seru. Kemudian ini adalah salah satu favorite atau signature juga dari Cheesecake Expert. Ini adalah satu minuman yang bernama strawberry cheesecake drink. Nah, sekarang kita coba satu-satu mulai dari main course-nya dulu ya. Karena ini sepertinya kejunya sudah memanggil-manggil setelah tadi disiram. So, let me take a bite. Ini buat yang pecinta cheese atau pecinta keju pasti wah gila sih, karena di sini tuh spagettinya bener-bener disiram langsung ketika akan disajikan. Jadi nggak yang dari dapur atau dari kitchen kemudian dibawa dalam keadaan seperti ini. Tadi sudah dilihat juga kan, sudah disiram keju atau saus homemade-nya sendiri. Kemudian di sini juga ada beef yang di slice sebagai kondimennya. Kita coba. Oke, sorry, belepetan makannya karena bener-bener cheese-nya itu lumer langsung di mulut, nggak enak sama sekali, dan perpaduan antara beef yang di slice kemudian juga spagettinya sama si sausnya ini loh yang bikin beda. Karena biasanya kalau ini kan namanya open plate brulee ya. Kalau brulee itu kan sendiri ditaruh dalam satu loyang, kemudian dia semacam dipanggang kali ya bisa dibilang. Itu dimakannya juga sekaligus langsung di loyang itu. Tapi kalau ini langsung dituang gitu sausnya. So beda, kita dapat sensasinya juga. Terus dari sensasi makan spaghetti dicampur sama saus yang homemade ini sendiri, kemudian sama beef yang di slice pun juga jadi ada perpaduan yang berbeda. Tuh, jadi antara creamy yang didapat dari sausnya, kemudian agak-agak kecutnya dari spaghetti bolognese-nya sendiri ini berpadu dengan ciamik. Kita lanjut lagi. Nih, kita sekarang lanjut ke berikutnya. Sebentar, agak ribet. Oke. Ini adalah salah satu yang best seller juga tadi dijelasin ya sama Mbak Febri. Ini adalah milk crepe atau tiramisu milk crepe. Kalau yang belum ngerti, milk crepe itu sepengetahuanku dan aku pernah baca juga gitu bahwa milk crepe ini adalah
semacam ya kata-kata atau bahasa-bahasa dari Prancis, yaitu yang berarti jutaan crepe yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Walaupun memang tidak jutaan, pada kenyataannya mungkin bisa sekitar 18-20 lapisan aja. Kemudian dikasih juga dengan berbagai macam krim gitu. Jadi kita coba dulu ya. Nih kalau bisa dilihat nih, ini kan ada layer-layernya tuh ya. Jadi itulah yang dinamakan meal crepe karena dia bener-bener bikinnya tuh layer per layer. Dan dia tuh nggak pakai oven loh ya, dia nggak pakai oven, dia hanya pakai pan aja. Itu pun untuk membuat si crepe-nya ini sendiri. Gitu. Coba ya. Enak banget lagi. Jadi si crepe-nya ini sendiri tuh rasanya nggak yang, kalau crepe kan kadang-kadang kita menikmatin crepe itu sendiri, kadang-kadang ya itu suka agak rasa-rasa yang kebanyakan tepung atau apa segala macam. Tapi ini tuh semuanya balance. Tiramisu juga enak, krim yang ada di sini tuh juga semuanya enak. Aku mau coba sekali lagi sebelum kita pindah ke yang terakhir. Belum yang terakhir, ada satu lagi cheesecake-nya ya. Nih, jadi bener-bener yang layering-nya itu tuh kelihatan gitu kalau kita ngeliat langsung ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba yang ini nih. Nah, ini adalah salah satu yang tadi dibilang sama Mbak Febri adalah signature dish-nya dari Cheesecake Expert. Yang bikin beda dari cheesecake yang lain adalah nih. Sebentar, aku geser dulu ya. Nih, ada terlihat agak-agak gosong di sini. Tapi tenang aja, ini bukan gosong, tapi ini adalah hasil karamelisasi antara keju dan juga gula. Gitu. Jadi yang ngebedain San Sebastian Burnt Cheesecake dengan cheesecake yang lain ini adalah karena dia bener-bener ada ininya nih. Ada kayak burn-burnnya gitu. Dan semakin coklat itu dianggap semakin berhasil karena ini salah satu dessert yang asalnya tuh dari Spanyol gitu. Jadi ada satu wilayah di Spanyol namanya itu adalah San Sebastian itu sendiri. Cara makannya ini akan sangat menyenangkan gitu ya. Jadi kita coba untuk apa ya? Kita siram dengan saus coklatnya. Nah, pelan-pelan kita siram. Oke. Dan cara makan unik berikutnya adalah kalau cheesecake kan ya kita tinggal slice aja gitu ya. Tapi kalau San Sebastian Burnt Cheesecake ini kita makannya kayak agak harus dikerok gitu loh. Tuh. Jadi antara cheesecake-nya itu berpadu sama si coklatnya, kita belum tahu juga sih karena ini this is the first time aku coba si San Sebastian Burnt Cheesecake ini. Kita coba dulu rasanya bakal seperti apa. Sekali lagi biar afdol ya. Kita kerok dan kita kasih coklatnya. Kalau tadi kan yang pertama kerokan pertama itu terlalu banyak coklatnya. Kalau sekarang aku coba banyakin cheesecake-nya ya. Jadi unlike other cheesecake yang aku kenal biasanya yang jiggly, kemudian juga yang teksturnya tuh sangat amat ya jiggly itu tadi. Kalau cheesecake ini tuh tidak sejiggly itu, tapi tetap lembut. Kemudian rasa dari cheese-nya juga masih berasa banget karena memang ada cream cheese dan segala macamnya di dalamnya. Terus yang bikin sensasinya enak lagi adalah coklatnya. Jadi antara coklat dan kemudian si cheese-nya sendiri tuh nggak saling overpowering. Jadi nggak ada yang lebih dominan, nggak ada yang lebih overpowering tadi ya. Gitu. Kecuali kalau memang terlalu banyak nyendok coklatnya, kemudian cheese-nya itu disendok sedikit-sedikit. Gitu. Makannya beda ya. Jadi nggak di slice tapi dikerok. Sekali lagi ya. Oke.
Dessertnya udah. Sekarang aku geser yang ini. Alright, so this is strawberry cheesecake drink atau minuman strawberry cheesecake gitu ya. Seperti namanya, of course itu ada cheesecake-nya, ada semacam selai strawberry-nya di paling bawah, dan ada susunya, kemudian ada semacam remahan-remahan yang ada di atas, kemudian ada juga krimnya gitu. Nah sekarang kita coba. Ini agak kita aduk kali ya, biar agak nyampur. Oke, kita coba. Oke, so karena di bawah, paling bawah banget itu si strawberry-nya, kemudian campurin sama susu, ada cheese-nya juga atau cream cheese-nya itu. Minumannya tuh seger, kecut-kecut seger gimana gitu, karena perpaduan antara si cream cheese-nya dan sama si strawberry-nya ini yang bikin akhirnya agak semacam, ada semacam ya kecut-kecutnya dikit lah ya, tapi nggak yang mengganggu sampai sekecut itu sih, nggak gitu. So this is one of the best recommendation juga sih. Rasa susunya juga nggak yang bikin apa ya, karena kadang-kadang kalau ada susu, ada cheese, itu ketika dicampur kan kayak agak bikin enek ya, tapi ini nggak sama sekali sih. Ya, rasanya enak. Dan semuanya enak, so itu tadi yang udah aku coba dari main course, kemudian dari dessertnya, sampai ke beverages atau drinknya, yaitu strawberry cheesecake drink dari Cheesecake Expert. So, yep, that's it.